Bribtu Rizka, istri dari almarhum Brigadir Esko, ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan suaminya. Penetapan itu dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, Kombes Muhammad Khalid pada Jumat 19 September. Saat jenazah pertama kali ditemukan pada Agustus lalu, istri dari Brigadir Esko dilaporkan menangis hingga pingsan. Namun yang membuat janggal dalam kasus ini adalah, sang istri tidak pernah melaporkan bahwa Brigadir Esko sempat hilang dalam beberapa waktu. Hal itu yang kemudian membuat Bribtu Rizka diduga kuat menjadi tersangka pembunuhan suaminya. Adapun dari pihak keluarga Brigadir Esko sendiri mendesak agar Bribtu Rizka atau menantu mereka dihukum seberat-beratnya. Ayah korban yaitu Samsul Herawadi dalam keterangannya, Sabtu 20 September, menduga ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus kematian tak wajar Brigadir Esko. Menurut pendapat Samsul, ia meyakini bahwa kasus pembunuhan ini tidak dilakukan oleh menantunya seorang diri. Ia meyakini ada pihak luar yang terlibat, oleh karena itu ia meminta agar tersangka pembunuhan bisa diadili seberat-beratnya. Samsul menyebut dengan terlibatnya istri Brigadir Esko dalam kasus ini, muncul dugaan bahwa pembunuhan dilakukan secara berencana. Lebih lanjut pihak keluarga meminta agar kepolisian dapat melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Keluarga Brigadir Esko Faskarelli meyakini ada pelaku lain dalam kasus pembunuhan anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, itu. Sejauh ini, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni Bribtu Rizka Sintiani, istri Esko, pada Jumat, 19 September 2025. Kami minta, segera ditetapkan tersangka lainnya, kata kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, lalu Anton Haryawan, Minggu, 21 September 2025. Anton menilai Bribtu Rizka yang merupakan polisi wanita, Polwan, di Polres Lombok Barat itu tidak mungkin melakukan aksi penganiayaan dan penyusunan skenario pembunuhan seorang diri. Kami minta segera ditetapkan tersangka lainnya, karena tidak akan mungkin seorang R, Bribtu Rizka, bekerja sendiri melakukan penganiayaan tersebut. Apalagi sudah bikin skenario tali lah yang ditarik, ngabisin tenaga, jasad Brigadir Esko, dibawa keluar, ke lokasi ditemukan, beber Anton. Ada pasal turut serta. Kendati demikian, Anton enggan mendetailkan lokasi pasti di mana tempat pertama nyawa Brigadir Esko dihilangkan. Apakah di tempat jasadnya Brigadir Esko ditemukan atau tempat lain? Itu rahasia penyidikan, lagi sebentar mungkin dibuka sama penyidik, karena, saat ini penyidik, lagi melakukan pengembangan ke tersangka lainnya, ucap dia. Anton menambahkan pasal yang menjerat Bribtu Rizka semakin menguatkan dugaan adanya pelaku lain. Bribtu Rizka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yungto pasal 351 ayat 3, KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia tapi tidak disengaja yungto pasal 55 ayat 1, KUHP tentang turut serta. Iya, ada turut sertanya, katanya. Meski begitu, hingga kini baru Rizka yang ditetapkan sebagai tersangka. Belum ada tersangka lainnya. Tapi penyidik meyakini, kami juga sama-sama meyakini pelakunya tidak mungkin tunggal, tandasnya. Bribtu Rizka ditahan di Mapolda NTB. Bribtu Rizka Sintiani kini resmi ditahan di rumah tahanan, Rutan Polda NTB. Benar, saya sudah konfirmasi ke polisi, yang bersangkutan, Bribtu Rizka Sintiani, sudah ditahan, kata Anton. Bribtu Rizka ditahan sejak Sabtu, 21 September 2025. Ia tidak ditahan di Polres Lombok Barat, melainkan dititipkan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, di Tahti, Polda NTB. Tadi malam, Sabtu, 21 September 2025 ditahan, sudah dititip di Polda NTB, di Tahti, sebut Anton.